Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leki Apriyadi dengan NPM 2429. Di sini saya akan mengekspor the smart home yang dipakai tester 4.1.6. Part 1. Part 1, explore the smart home. Step 1, understanding the device that comprises the smart home. Commonly, it expects delivery data and video over a single coaxial cable. Starting from the attic, coaxial splitter is used to separate the video signal from the data signal. 2. Coaxial cable left the coaxial splitter in topology zone. Which device does the coaxial cable connect to? The cable modem is the interface between the network of the ESP and the home. Di sini kabel modem coaxial the cable connect to splitter to modem. To which device does the cable modem connect? The home gateway acts as a connector and router to all internal home devices. It also provides a web-based interface that allows users to monitor and control various smart home devices. Notice that the home device can connect the home gateway through either a wireless and a wired connection. Note, di sini disuruh memasuk pakai tracer use dash beams to represent wireless connection. However, this make a topology default to understand if too many devices are connected. Flow of this wireless connection have been hidden. To show wireless connection, go to option. Yang pertama kita masuk option, preference, hide tab, and check hide wireless. So hide wireless apa nih? Wireless cellular connection. Wireless di sini sudah terancek ya. Oke, sudah out. Step 2, interaction with the smartphone. The device in the smart home can be monitored and controlled remotely through any computer. Ini background the device in the smart home can be monitored and controlled remotely through a computer in the home because a smart device connect to the home gateway which hosts a web-based interface. Tablet, smartphone, laptop or desktop computer can be used to interact with the smart device. Kita yang pertama klik tablet, klik desktop, IoT monitor, sabar. Sesuai IP-nya
Kita klik login. What is the display? Seperti ini displaynya gambarnya. The smart door is currently unlocked, represented by a green light on its the door knob, but I can be locked remotely. Click the smart door in the browser to expand the option. Klik lock. Kita disuruh memilih smart door. Smart door. Selanjutnya klik lock in the to lock in the door. Kita kunci ya. Kita lihat apakah pintunya, mana pintu. Pintu tidak bisa terbuka ya pintunya. Jika kita jika kita lock gitu. Coba kita unlock. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Jika kita lock, dia akan berubah menjadi warna merah, unlock. Nah, di sini kita disuruh mengunlock sudah. Click the smoke detector the browser to expand the section. Coffee door. Click the smoke detector in browser to expand the section. What is the smoke level? What is the smoke level reading for the smoke detector? Can the smoke detector in controlled? Why the logical part how smart coffee maker to turn it on or on. Okay, on. Coffee maker to turn it on or off. Off-nya merah on apa off? Di sini sepertinya merah, tulisan di sini on. Mungkin part 2. Add computing in the smart home. Kita langsung saja masuk ke run the classic car. Click the tablet located in the bed in the master bedroom. Navigator desktop web browser. Click the tablet. Klik di tablet, desktop web browser. Sama saja seharusnya tampilannya. Kita masukkan IP-nya 192.168.25.1. Go. Admin. Kok nggak mau dia? Coba kita masukkan
Filter lagi. Tadi coffee maker, to turn it on or off. Coba kita wait, wait. Dalam area kerja logika packet tracer, tahan tombol Alt dan klik Smart Coffee Maker. Tahan tombol Alt dan klik Coffee Smart Maker. Ini untuk menyalakan dan menghidupkannya gitu. Oke. Sebenarnya kita disuruh masuk ke web browser, tapi kenapa PW-nya admin? Di web browser itu kita akan melihat IP 25.1. Use admin gunakan admin untuk masuk pakai username dan password untuk masuk ke home gateway, tapi di sini tidak bisa. Admin. Kita cek dulu home gateway-nya.
Tapi bener udah static IP. Di sini IP belum muncul ya. IP di ACP harusnya muncul. Coba kita login lagi. Kita tunggu. RTO ya. Apa harus pakai jaringan? Coba kita login web browser. Harusnya nggak pakai jaringan sih. Panel IP yang nggak ada. Kita cek IP-nya. Oke, sudah muncul. Kita klik submit. Seperti memang tidak mau login ya. Di sini kita cuma disuruh start engine by holding the Alt. Oke, klik the classic car. Jika kita klik Alt dan kita jalankan, what happened to the air inside the house with the car running inside the garage? Jika kita jalankan, di sini aktif semua ya. Kipasnya aktif, garasinya hidup, dan smart Windows-nya terbuka. Di sini saya tidak bisa mengecek kekuatan sinyalnya, apa yang di garage ini tidak bisa dirubah, kita tidak bisa melihatnya. What happened the air quality? Jadi mungkin itu saja. Video ini tadi dimulai dengan penjelasan tentang contoh rumah pintar yang memanfaatkan fog computing untuk memantau dan merespon tingkat asap yang terdeteksi di rumah. Selanjutnya, infrastruktur jaringan rumah. Dijelaskan bagaimana penyedia layanan internet ISP mengirimkan data dan video melalui kabel koaksial tunggal
Sebuah Gaussian splitter digunakan untuk memisahkan sinyal video dari sinyal data. Selanjutnya, koneksi perangkat menjawab pertanyaan tentang perangkat mana saja yang terhubung ke kabel koaksial. Jawabannya adalah modem, kabel, dan TV. Tadi ya, peran home gateway, modem kabel terhubung ke home gateway. Home gateway ini berfungsi sebagai konsentrator dan router untuk semua perangkat internal di rumah. Jadi ia juga menyediakan antarmuka berbasis web untuk memantau dan mengontrol berbagai perangkat rumah pintar. Selanjutnya konektivitas perangkat rumah. Perangkat rumah ini dapat terhubung ke home gateway baik melalui koneksi nirkabel maupun kabel. Ditunjukkan bagaimana home gateway terhubung ke modem kabel dan panel surya pintar melalui koneksi kabel. Selanjutnya menampilkan koneksi nirkabel. Menampilkan koneksi nirkabel tadi, pengguna perlu menyesuaikan pengaturan menu option reference untuk menampilkan koneksi nirkabel dan seluler. Setelah itu, banyak koneksi nirkabel ke home gateway dari perangkat lain menjadi terlihat gitu. Selanjutnya interaksi dengan rumah pintar melalui tablet. Bagaimana ini mendemonstrasikan cara berinteraksi dengan rumah pintar menggunakan tablet dengan membuka peramban web di tablet dan memasukkan alamat IP home gateway serta nama pengguna dan kata sandi admin atau admin pengguna dapat mengakses daftar perangkat iOS tadi yang mungkin tadi tidak bisa login punya saya tadi web browsernya. Saya juga tidak tahu masalahnya apa. Tentunya daftar perangkat IoT. Setelah masuk, ditampilkan daftar perangkat IoT seperti lampu pintar, pengukur suhu, dan ponsel pintar. Bersedia ID dan deskripsi masing-masing perangkat. Selanjutnya mengontrol pintu pintar. Penggunaan dapat mengunci dan membuka kunci pintu pintar dari jarak jauh melalui antarmuka tablet. Status pintu terkunci tidak terkunci direpresentasikan oleh warna lampu merah atau hijau. Jika merah terkunci, jika hijau terbuka. Selanjutnya memeriksa detektor asap. Tingkat asap yang dibaca oleh detektor asap ditampilkan awalnya 0. Perangkat ini tidak dapat dikontrol secara langsung karena tidak ada tombol kontrol. Kontrol langsung perangkat pintar. Perangkat pintar juga dapat dikontrol secara langsung dengan menahan tombol Alt dan K. Tertulis on atau K di transkrip, namun memungkinkan besar merujuk pada tombol Alt di keyboard dan mengklik perangkat tersebut. Contohnya adalah menyalakan dan mematikan pembuat kopi pintar tadi, seperti mengaktifkan garagi tadi apa? Mobil car tadi kan. Selanjutnya fog computing di rumah pintar. Perkenalkan MCU, microcontroller unit yang ditambahkan ke rumah pintar. MCU ini digunakan untuk memantau tingkat asap dari sensor asap dan memutuskan apakah rumah perlu ventilasi. Selanjutnya otomatisasi respon asap. Jika tingkat karbon monoksida atau CO melebihi 0,3, unit MCU diprogram untuk secara otomatis membuka jendela. Tadi punya saya tidak bisa mengecek apa CO-nya ya karena web browser tadi tidak bisa login, saya tidak tahu. Dan itu minusnya saya. Untuk cara otomatis membuka jendela, pintu depan, pintu garasi, dan menyalakan kipas dengan kecepatan tinggi. Tindakan ini akan dibatalkan. Menutup pintu atau jendela dan mematikan kipas ketika tingkat CO turun di bawah 1 unit. Selanjutnya simulasi asap dengan mobil klasik. Sebuah mobil klasik dinyalakan di garasi untuk menyalakan asap. Pemantauan tingkat asap melalui tablet terlihat bahwa tingkat alarm detektor atau meningkat. Respon otomatis terhadap asap tinggi dengan tingkat alarm melebihi 10,3. Saya tidak bisa lagi tadi. Pintu pintar, pintu garasi, dan dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya menghentikan sumber asap. Mobil klasik dimatikan, semua pintu dan jendela menutup dan kipas pintar berhenti. Proses ini diulang untuk menunjukkan konsentrasi sistem. Selanjutnya tadi saya juga memeriksa pemrograman MCU. Ditampilkan kode pemrograman. Tadi saya tidak bisa login ya. Jadi saya tidak bisa menampilkan kode programnya.
Fleksibilitas pemrograman (MCO). Pengguna juga dapat mengubah nilai ambang batas untuk membuka dan menutup pintu, jendela, dan kipas variabel new value, mempresentasikan tingkat asap. Disuruh reflection. Disimpulkan bahwa fog computing adalah pilihan yang baik untuk contoh ini karena data dari sensor asap diproses secara lokal untuk membuat keputusan tentang kualitas udara. Mengirim data ke cloud akan memperlambat waktu respon dan berpotensi membahayakan. Ketergantungan pada koneksitas internet ditekankan bahwa jika koneksi internet terputus, seluruh sistem bisa gagal yang juga beresiko. Mungkin itu saja video penjelasan smart ekspor the smart home PKA. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.